Halo, lo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali. Masih bisa terus ketemu nih di akhir pekan dari hari Ahad tanggal 24 November 2024. Berarti ini sudah memasuki hari-hari tenang ya menuju Pilkada serentak tanggal 27 nanti. Tapi saya lihat kalau di media sosial ini situasinya nggak tetap tenang. Ini berkaitan dengan penolakan publik terhadap keputusan Menteri Keuangan untuk memperlakukan PPN 12%. Ini rupanya membuat pemerintah, khususnya Menkeu Sri Mulyani jadi baper. Tuh lihat tagar Garuda Biru. Itu kan berarti sinyal darurat dari publik ya. Dan Sri Mulyani mengingatkan mereka yang menolak membayar pajak itu berarti tidak ingin tinggal di Indonesia. Artinya, udah jangan tinggal di Indonesia deh. Bahasa lainnya seperti itu ya. Dan tidak ingin Indonesia bagus. Di media sosial, pernyataan Sri Mulyani ini mendapat respon yang luar biasa. Dan saya juga heran, kok cuma segitu ya kelas Menteri Keuangan yang katanya terbaik sedunia itu? Ya, memang ada semacam frustrasi pada pemerintah karena pajaknya tidak tercukupi atau tidak terpenuhi targetnya. Tetapi reaksi Ibu Sri Mulyani itu tentu juga reaksi yang konyol karena ya yang ngemplang pajak pasti akan bilang ya baguslah kita keluar dari Indonesia tuh. Kan bukan itu prinsipnya. Orang yang bisa bayar pajak tentu karena kemampuan ekonomi dia ada. Maka kalau dia nggak bayar, dia dikejar, justru dikejar kemana? Ya sampai ke luar negeri justru dikejarnya. Bukan disuruh dia kabur ke luar negeri justru. Sebenarnya mereka yang nggak bisa mampu, yang mesti dibebaskan kan. Itu dasarnya kan. Kan pajak itu artinya keseimbangan antara perintah undang-undang dan kemampuan membayar. Jadi harus di situ prinsipnya pemahaman tentang pajak. Pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Kira-kira itu dalilnya. Nggak ada orang yang mau dipajak. Tetapi semua akan mengatakan bahwa kalau peradaban itu menghasilkan keadilan, ya orang mau bayar pajak. Jadi dasarnya itu. Apalagi kalau kita terangkan lebih lanjut bahwa kalau pajak itu akhirnya tidak kembali pada prinsip kesetaraan akses terhadap semua sumber politik dan ekonomi, ya pajak itu artinya itu pemerasan kan, itu intinya tuh. Nah, kita bisa paham atau saya bisa paham frustrasinya Ibu Sri Mulyani karena tekanan pembiayaan itu harus ada pada dia tuh. Tapi sekali lagi kan Sri Mulyani sekedar sebagai kasir tuh. Jadi pastikan bahwa tidak ada ancam-mengancam di situ yang sifatnya konyol. Justru mesti diancam oleh Sri Mulyani bahwa Anda nggak bayar pajak, Anda kabur kemanapun akan saya kejar gitu. Negara akan kejar. Kenapa? Karena yang dikejar itu bukan wajib pajaknya, tapi hak negara untuk memperoleh pendapatan dan mendistribusikannya pada rakyat. Nah, filosofinya begitu. Supaya jelas bahwa fungsi negara adalah mendistribusikan kekayaan yang diperintahkan oleh undang-undang dasar kan. Kan konstitusi kita bilang pelihara fakir miskin. Dari mana? Ya dari pajak yang dikumpulkan negara. Dan dengan pajak itu terasa bahwa keseimbangan antara mereka yang mengeruk keuntungan dan mereka yang memerlukan bantuan. Jadi cuma itu dasarnya untuk menarik pajak. Nggak ada soal lain di situ. Nggak boleh dikait-kaitkan dengan suruh kabur keluar gitu. Itu walaupun itu argumen kemarahan, tapi itu konyol sebagai argumen. Pernyataan Sri Mulyani yang sangat tidak simpati itu saya menduga mungkin karena beliau itu terlalu ramai ya berada di kekuasaan ya Bung Rocky. Jadi hidupnya memang di awang-awang, nggak down to earth gitu. Dia tidak bisa ikut berempati dengan penderitaan rakyat terhadap emak-emak yang setiap hari berpikir mengelola duitnya dan bagaimana agar dapurnya tetap ngebul gitu ya. Dan mereka ini kan realitasnya dengan PPN 12.000 itu makin melarat. Kok bisa dia ya mengucapkan dengan mudah kalimat sepencap itu? Di media sosial saya mendapati banyak narasi yang mempersoalkan Sri Mulyani ini, yang dia pasti kaya raya, karena kita lihat dari laporan LHKPN-nya itu ya. Dan ini antara lain karena digaji dari uang pajak rakyat. Sementara rakyat yang dia tadi paksa untuk membayar pajak PPN 12% itu hidupnya itu kan makin melarat saja. Ya tentu kita bisa periksa lebih jauh, Mbak. Di belakang kalimat Sri Mulyani ada semacam ya politik pencitraan lah. Karena PPN dinaikkan 12% dan berlaku untuk semua rakyat, maka rakyat menganggap itu nggak adil. Karena mereka yang
punya pendapatan lebih tinggi, tentu tidak ada soal dengan 12%. Tapi mereka yang pendapatannya tidak pernah bertambah atau bahkan mengalami daya beli yang menurun, itu pajaknya itu artinya mencekik leher mereka dan pinggang mereka sekaligus yang memang udah krempeng karena nahan lapar. Jadi seolah-olah dengan mengucapkan silahkan keluar dari luar negeri, itu juga nggak bisa menyelesaikan persoalan kan? Kan mestinya justru pajak progresif dijadikan alasan supaya hak rakyat yang menunggu beasiswa, mereka mak-mak yang di dompetnya tinggal ada 20.000 setiap pagi, masih harus bayar ongkos pergi ke sekolah walaupun sekolahnya gratis, kan itu mereka yang terbebani. Jadi jangan pencitraan itu seolah-olah nasionalistik betul, tetapi faktanya pemerintah tidak mampu untuk memberi pekerjaan pada rakyatnya, sehingga pajak yang disebut PPN itu jadi beban bagi mereka yang ada di bawah, kan itu yang mesti diterangkan. Jadi seolah-olah pemerintah melalui ucapan Ibu Sri Mulyani mau mengatakan bahwa kami ini patriotik, kami akan kejar mereka. Kalau kita nggak bisa kejar dan mereka kabur ke luar negeri, nah rasain tuh, nggak boleh tinggal di Indonesia. Iya, dia nggak tinggal di Indonesia, dia bisa tinggal di sekitar Indonesia dan bisa bolak-balik dengan menyogok petugas imigrasi. Tetapi dia akan hidup terus dengan kekayaan dia, sementara yang ditinggalkan di Indonesia rakyat yang setiap hari naik kendaraan umum itu terengah-engah untuk mengejar nafkah. Sementara setelah capek dia berhenti di warung makan tuh, warungnya udah naikin harga tuh. Dan jadi PPN itu kan pasti akan dibebankan pada konsumen. Jadi sekali lagi, kemampuan negara untuk mengargumentasikan kebijakannya itu harus juga didasarkan pada kemasukakalan argumentasinya, kemasukakalan alasannya. Bukan dengan sekedar pamer kekuasaan. Ini kan juga pamer kekuasaan. Silahkan keluar dari Indonesia. Apa dasarnya Anda usir orang keluar dari Indonesia? Walaupun saya tahu itu ada semacam satire, tetapi itu di dalam kalimat itu dua hal terjadi. Yang satu adalah tanda frustrasi, yang kedua adalah tanda untuk menenangkan keadaan bahwa yang besar-besar itu akan saya usir dari Indonesia. Itu nggak ada alasannya itu, atau rasionalnya itu tidak terlihat di situ. Soal pajak ini kan bukan hanya soal mau bayar atau tidak, tapi pemerintah juga harus mempertanggungjawabkan dikemanakan, digunakan untuk apa pajak yang dibayarkan. Selain itu kan publik juga paham bahwa banyak sekali pengusaha besar, terutama yang mengeruk kekayaan sumber daya alam negeri ini, yang harusnya kalau amanat konstitusi itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat, itu malah melarikan uangnya ke luar negeri ya, ngimpor ke luar negeri dan dananya diparkir. Ya persoalan dasarnya kan beban ekonomi itu yang harus ditanggung negara untuk menyelenggarakan pembangunan tidak dibiayai dengan cara yang memungkinkan kita percaya bahwa pembiayaan itu menghasilkan kemakmuran. Jadi sekali Pak Prabowo misalnya mengatakan demi rakyat, maka harusnya ada konsekuensinya, yaitu apa? Ya kejar aset para koruptor, kan itu intinya kan. Perkuat tim untuk memanggil pulang bahkan mereka yang ada di luar negeri yang menyelundupkan harta mereka supaya tidak kena pajak. Jadi hal-hal semacam ini yang mesti diperlihatkan pada rakyat bahwa negara datang untuk menghasilkan keadilan sosial. Negara sudah memutuskan untuk merampas aset para koruptor itu, dan itu memang akan menimbulkan ketegangan politik karena siapa yang akan dirampas ya pejabat juga akan kena. Tapi begitu konsekuensinya, supaya keutuhan berpikir dan analisis yang dalam itu tidak membuat kita ragu untuk mendukung pemerintah, kan itu hanya itu dasarnya kan. Jadi kalau nggak ada cara, ya udah minta maaf aja pada rakyat bahwa negara akan merampok rakyat lagi melalui pajak PPN yang diberlakukan merata pada mereka yang miskin pun harus kena PPN karena barang itu dibebankan pada harga dan konsumen tidak mampu membeli. Sementara PHK ada terus di mana-mana, daya beli menurun, kursnya, volatilitasnya tinggi sekali. Jadi kemampuan rakyat untuk memprediksi keadaan dan mengatur strategi bertahan secara subsisten dalam ekonomi konsumsi ataupun rumah tangganya, itu menunjukkan protes yang betul-betul
sudah sampai di ubun-ubun tuh. Jadi kalau rakyat mulai bikin apa namanya Garuda Biru yang anti bayar pajak, atau Garuda Biru yang memboikot belanja untuk memberi sinyal bahwa rakyat itu tidak mampu lagi untuk bernegosiasi dengan keputusan-keputusan yang memberatkan mereka, itu penanda pertama bahwa partisipasi publik atau bahkan kepercayaan publik pada pemerintah itu betul-betul merosot. Jadi jangan mengancam untuk suruh pergi ke luar negeri, justru tidak menyelesaikan soal tuh. Jadi back to screen one itu, bahwa kemampuan kita untuk membujuk rakyat itu harus diperlihatkan secara konkret. Orang seperti Sri Mulyani ini kan, dia justru orang yang harus paling ikut bertanggung jawab ya bersama Jokowi gitu ya, atas babak belurnya APBN kita saat ini. Karena kan dia adalah Menteri Keuangan di eranya Jokowi sampai 2 periode, dan dia juga itu yang memboroskan dana untuk membangun infrastruktur yang ugal-ugalan. Tidaknya dia selalu mengeluarkan duit yang diminta oleh Jokowi untuk bangun infrastruktur. Dan itu yang sekarang membuat utang kita membengkak, APBN jadi boncos. Ya, kita balik pada soal awalnya, Pak Sri Mulyani panik, frustrasi dan terbebani karena perencanaan yang dari awal tidak dihitung secara matang. Jadi pemborosan yang terjadi itu juga di era Ibu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangannya Pak Jokowi. Kan kita mesti lihat juga keterus-terangan Ibu Sri Mulyani, atau kita tagih keterus-terangan beliau bahwa ini semua disebabkan karena cawe-cawe perencanaan, karena perintah politik yang melampaui daya dukung APBN ketika Sri Mulyani jadi menterinya Jokowi. Kan itu mesti diterangkan, kan ini semua kaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang tak memadai untuk membackup ambisi dari Pak Jokowi, sehingga pada akhirnya Prabowo mesti membatalkan atau bahkan bukan sekedar menangguhkan, membatalkan proyek-proyek yang sifatnya konsumtif, proyek-proyek yang sifatnya mercusuar. Kan sudah diucapkan oleh Pak Prabowo bahwa anggaran akan dihentikan, di stop untuk hal-hal yang belum waktunya, yang kurang menyentuh secara langsung kepentingan rakyat. Jadi ini keadaan kita yang lagi berjalan di dalam lumpur, supaya tidak terseret lebih jauh dalam lumpur, maka kurangi beban pada rakyat itu sehingga bisa sedikit mengambang di atas lumpur. Kan itu kira-kira deskripsi yang bisa kita terangkan. Tetapi deskripsi itu harus diterangkan oleh Ibu Sri Mulyani pada rakyat. Mereka tentu yang paham tentang hubungan makro-mikro ekonomi dengan efek inflasi atau efek daya beli yang tidak mungkin ditambahkan lagi, karena begitu ditambahkan bahkan dia berubah menjadi kekacauan tuh, tidak mungkin ditambahkan lagi semacam supply karena demandnya nggak ada itu. Ya iya, tapi keadaan ini harus kita pastikan sebagai perjuangan patriotisme. Ya itu sinyal begitu yang membuat kita meragukan bahwa apakah ada pekerjaan yang lebih masuk akal ketimbang sekedar cari uang dari dompet rakyat yang memang udah tipis. Kan itu intinya. Jadi pajak itu tidak menghasilkan lagi peradaban. Padahal prinsip dari awal adalah oke, silahkan berlaku biadab dengan merampok dompet rakyat, tetapi peradaban harus besok pagi kita saksikan tuh, rampok malam ini, besok pagi ada peradaban. Jadi kalau prinsip tadi bahwa pajak itu ada cara biadab untuk mempertahankan peradaban, itu yang harus dipamerkan peradabannya, bukan kebiadabannya justru tuh. Saya kira itu pikiran FNN, pikiran akal sehat hari ini. Salam akal sehat. Salam 0%.